Hari ini saya Aurelia dan teman saya Yohana akan menjelaskan mengenai cultural worldview atau pandangan dunia suatu budaya. Kata worldview itu sendiri artinya adalah bagaimana seseorang menginterpretasikan segala sesuatu. Menurut Peoples and Basley, bagaimana seseorang mengartikan kenyataan dan peristiwa, termasuk gambaran mengenai diri sendiri dan bagaimana ia berhubungan dengan dunia sekitar. Nah, biasanya orang yang memiliki budaya yang sama itu cenderung memiliki worldview yang sama juga. Kenapa? Karena budaya itu dibuat dan dibagikan oleh masing-masing anggota. Dan budaya itu yang pastinya adalah turun-temurun. Isi dari budaya juga merupakan hal-hal yang bijaksana, nilai-nilai yang bijaksana agar seseorang dapat bertahan hidup. Sehingga worldview mengacu pada bagaimana budaya berekspresi, budaya berkomunikasi. Pandangan dunia suatu budaya itu berfokus pada asumsi utama mengenai kehidupan, seperti contohnya kematian dan juga tujuan hidup. Asumsi-asumsi utama yang setiap orang pastinya akan melewati masa-masa tersebut. Sehingga ada manifestasi nih dari sebuah worldview. Manifestasi itu kita mengkomunikasikan dengan tindakan kita dan kata-kata kita. Dasar untuk perilaku bisnis adalah filosofis dan agama. Hingga ada 3 cara untuk kita membangun worldview kita. Pertama adalah agama sebagai pandangan dunia. Kemudian sekularisme dan juga spiritualisme. Agama kita tahu ya, karena setiap kita pastinya menganut sebuah kepercayaan. Dan juga sekularisme itu adalah institusi negara yang terpisahkan dari hal-hal yang berbau agama. Contohnya adalah humanisme. Kemudian yang ketiga adalah spiritualisme. Spiritualisme itu seperti contohnya adalah orang yang melakukan meditasi, dan ketika kita memikirkan pandangan mengenai diri kita sendiri, untuk apa kita ada di dunia, dan lain sebagainya. Agama itu sendiri berasal dari bahasa Latin religer, yang artinya adalah mengikat. Kenapa sih mengikat? Karena agama itu menjelaskan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Dan juga agama itu menentukan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Nah, sekarang kita akan masuk ke agama-agama yang ada di dunia. Baik, agama yang pertama adalah Kristen. Keyakinan utama Kristen adalah bagaimana Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal sebagai bukti kasihnya begitu besar untuk kita semua. Pandangan dunia total yang mencakup dimensi religius dan juga sekuler. Yesus pernah datang ke dunia dan menjadi sama dengan manusia, sehingga ia mengerti apa itu penderitaan, ia mengerti hal-hal yang kita alami seperti ketika kita khawatir, ketika kita anxious, dan lain sebagainya. Kemudian pria dan wanita diciptakan segambar Allah, dan juga Tuhan itu bersifat personal. Nah, selanjutnya kita masuk kepada ekspresi budaya Kristen. Banget ya kita lihat orang-orang Kristen itu berkomunitas, seperti contohnya Komsel. Dan setiap kita itu adalah individu yang unik. Gak ada yang lebih di atas, gak ada yang kurang di bawah. Kristen itu percaya akan kerja keras, memiliki keberanian ketika berada di masa-masa sulit. Ia berpengharapan kepada Allah dan percaya bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja. Kemudian akhirat surga dan juga neraka. Sekarang kita akan masuk kepada agama yang kedua, yaitu Judaism. Kepercayaan utama yaitu mereka percaya bahwa satu Allah itu universal, bersifat abadi dan berdaulat, dan setiap orang harus patuh kepada perintah yang diberikan dalam kitab Taurat. Diberikan kehendak bebas, tetapi juga bertanggung jawab atas kehendak bebas itu sendiri. Ada 3 cabang utama agama Yahudi. Pertama, Ortodoks. Ortodoks yaitu menjaga dan juga menganut agama tradisional. Reformasi. Reformasi adalah memodernisasi agama Yahudi sehingga orang-orang yang non-Yahudi juga dapat berbaur dengan orang-orang yang menganut agama Yahudi. Adalah konservatif. Cabang ini percaya banyak aturan, tradisi, dan ritual yang harus dilakukan. Agama Islam mempercayai bahwa hanya ada satu Allah. Selain itu, mereka juga mempercayai bahwa adanya malaikat atau makhluk surgawi, dan mempercayai malaikat merupakan salah satu dari
rukun Islam yang ada. Mereka menggunakan Al-Quran sebagai pedoman dan panduan di dalam menjalani setiap kehidupannya, sehingga akibatnya mereka tunduk kepada perintah yang sudah Nabi Muhammad taruh di dalam Al-Quran yang ada. Selain itu, Islam juga mempercayai dengan adanya predestinasi, yaitu apa yang sudah Tuhan tetapkan terjadi akan terjadi, dan yang tidak Tuhan tetapkan terjadi tidak akan terjadi. Mereka juga mempercayai dengan adanya penghakiman, hari di kiamat di mana semua orang akan dihakimi menurut perbuatannya masing-masing. Terdapat 5 pilar di dalam Islam. Yang pertama yaitu pernyataan keyakinan atau biasa disebut dengan kalimat syahadat, kedua doa, ketiga sedekah, 4 berpuasa, yang kelima yaitu ziarah. Ekspresi budaya di dalam Islam tentunya beragam. Dan bagaimana Islam memandang kematian ada 3, yaitu adanya masa penghakiman atas seluruh umat manusia. Yang kedua akan dideskripsikan dan bagaimana diperlihatkan bagaimana kehidupan mereka selama berada di bumi. Dan yang ketiga yaitu adanya hari penghakiman yang biasanya juga dikenal dengan hari kebangkitan, yaitu mereka akan ada penghakiman Allah sesuai dengan perbuatan mereka. Agama Hindu. Asal mulanya sebenarnya tidak ada yang menjadi pendiri pusat atas agama Hindu ini. Tapi sejarawan mencatat bahwa ada sekelompok suku Arya berkulit putih yang menyerbu sebuah tempat yang sekarang disebut India Utara. Dan penyebarannya melalui teks-teks suci. Terdapat 3 kitab suci di dalam agama Hindu. Pertama Veda, kedua Upanishad, yang ketiga yaitu Bhagavad Gita. Namun, kitab Bhagavad Gita terdiri dari 3 bagian, yaitu disiplin ilmu, perbuatan, dan juga ketaatan. Ekspresi budaya di dalam agama Hindu ini sangat beragam. Mereka mempercayai adanya dharma dan juga karma. Bagaimana mereka memperlakukan satu dengan yang lainnya, dan karma adalah konsekuensi dari hal yang mereka lakukan. Ada 4 tahapan kehidupan di dalam agama Hindu. Pertama pelajar, pemilik rumah, forest dweller, dan juga pertapa. Dan agama Hindu mempercayai adanya reinkarnasi. Agama Buddha. Asal agama Buddha ini yaitu oleh seorang pangeran India yang bernama Siddhartha Gautama. Biasa juga disebut sebagai seseorang yang tercurahkan. Buddha bukanlah Tuhan, melainkan manusia. Mereka mempercayai bahwa setiap individu itu memiliki potensi untuk mencari kebenarannya tersendiri. Ada 4 kebenaran mulia di dalam Buddha. Yang pertama, hidup adalah penderitaan. Kedua, penderitaan disebabkan oleh manusia itu sendiri. Ketiga, sebenarnya manusia bisa memperbaiki penderitaan itu. Dan yang keempat adalah the remedy. Dan terdapat Eightfold Plan, biasa juga dikenal dengan 8 jalan Buddha. Di antaranya mencakup 3 hal, yaitu kebijaksanaan, kode etik, dan juga disiplin mental. Ekspresi budaya di dalam Buddha terdapat keheningan, ketidakkekalan, dan juga karma. Dan Buddha mempercayai bahwa adanya juga reinkarnasi. Perbuatan baik di masa sekarang akan menentukan reinkarnasi di masa selanjutnya. Dan setelah karma baik, seseorang akan mengalami nirmana. Konfusianisme atau Konghucu berasal dari seorang pria bernama Konfusius. Mereka ini lahir dengan pengamatan tentang kondisi manusia saat itu di Tiongkok, dan mereka mempercayai dengan adanya kebajikan. Kitab atau pedoman yang dipakai yaitu The Analects. Mereka mempercayai bahwa pada dasarnya semua orang itu baik, namun mereka itu hanya perlu belajar. Dengan pendidikan, manusia itu bisa menjadi superior, dan mereka sangat menghormati hubungan antara satu dengan lainnya, terutama orang-orang yang lebih tua. Ekspresi budaya di dalam Konghucu ini terdapat 4, yaitu Zen, humanisme, Li, yaitu ritual atau ritus, ketiga Te atau kekuatan, dan yang terakhir adalah Wen atau seni. Mereka ini mengajarkan bagaimana berempati dan berhubungan baik satu dengan yang lainnya. Dan Konghucu ini tidak mempercayai kehidupan setelah kematian, maka itu mereka akan menjalani kehidupan mereka yang terbaik selama berada di bumi ini. Jadi kesimpulannya adalah worldview merupakan orientasi budaya terhadap Tuhan dan terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini. Sekalipun setiap agama memiliki cara pandang yang berbeda, namun worldview tersebut memberikan panduan kepada para pengikutnya untuk menjelaskan bagaimana cara mereka menjalani kehidupan di dunia ini dan memberikan penjelasan kepada mereka tentang kematian.
Oleh karena itu, setiap orang pasti memiliki worldview. Jika seseorang mengatakan dia tidak memiliki worldview, maka itulah worldview di dalam kehidupannya. Jadi, pastikan setiap kehidupan kita memiliki worldview untuk kita melihat dan menilai segala sesuatu yang terjadi atas dunia ini. Terima kasih.